Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi penting mengenai administrasi pembangunan. Fokus pembahasan kita akan merujuk pada buku karya Bapak Oti Ilham Khair. Kita akan membedah bagaimana administrasi bukan hanya sekedar urusan kantor. Sebelum masuk ke pembangunan, kita harus paham dulu nih, apa sih itu administrasi? Nah, secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Belanda yaitu administratie yang merujuk pada tata usaha kantor. Namun secara luas, administrasi dikenal sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan sekelompok orang secara bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jika kita tinjau dari sudut prosesnya, administrasi mencakup segalanya, mulai dari pemikiran, perencanaan, hingga pengawasan. Jadi jangan hanya membayangkan bahwa administrasi adalah tumpukan kertas, tapi bayangkan juga bahwa sebuah organisasi adalah sistem besar yang menggerakkan roda organisasi untuk mencapai target bersama. Lalu, apa sih itu pembangunan? Nah, pembangunan sendiri adalah sebuah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya. Ginanjar Kartasasmita menyederhanakannya sebagai sebuah perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang terencana. Namun ternyata ada poin penting yang sering kita lupakan, yaitu pembangunan harus mengandung value judgment atau bisa disebut juga dengan pertimbangan nilai, di mana pembangunan berarti tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan supaya nantinya program yang kita jalankan tidak mengalami resistensi atau penolakan dari masyarakat lokal karena ketidaksesuaian dengan kearifan lokal mereka. Mengapa ilmu ini muncul? Administrasi pembangunan mulai menjadi diskursus publik sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ada dua faktor utama yang menyebabkan ilmu ini muncul. Yang pertama, negara maju ingin membantu pemulihan melalui Marshall Plan. Yang kedua, munculnya negara-negara baru bekas jajahan yang membutuhkan sistem untuk mengelola kemerdekaan mereka. Kemudian negara-negara donor memberikan bantuan teknis dan juga ekonomi dengan harapan negara tersebut, negara yang dibantu, akan mengadopsi ilmu administrasi negara mereka, akan mengikuti sistem ilmu administrasi negara mereka. Dari sinilah muncul kebutuhan akan administrasi yang lebih dinamis untuk mendukung perubahan sosial serta ekonomi yang cepat, bukan sekedar administrasi tradisional yang statis. Dalam praktiknya, administrasi pembangunan memiliki dua fungsi besar. Yang pertama adalah the development of administration atau pembangunan administrasi. Yang ini berfokus pada membersihkan rumah mereka sendiri, seperti menyempurnakan organisasi, kemudian pembinaan pegawai, sampai penataan kerja birokrasinya. Kemudian faktor yang kedua atau fungsi yang kedua adalah the administration of development atau bisa disebut juga dengan administrasi bagi pembangunan. Yang kedua ini adalah peran birokrasi dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan di berbagai bidang agar nantinya bisa terlaksana secara efektif. Jadi birokrasinya itu diperbaiki dulu, baru kemudian birokrasi tersebut yang mendorong pembangunan nasional. Di Indonesia, mandat pembangunan sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ternyata perjalanannya tidak mulus loh teman-teman. Terdapat beberapa hambatan ekonomis dan juga sosial, seperti masih kuatnya budaya paternalisme dan kepentingan politik yang menyulitkan efisiensi. Selain itu, sering terjadi prosedur yang berbelit-belit dan birokrasinya itu terlalu panjang atau aturannya itu terlalu panjang untuk memenuhi aturan administrasi yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penyempurnaan administrasi di Indonesia perlu dilakukan baik secara menyeluruh maupun pada bidang-bidang strategisnya. Jika kita merujuk pada pemikiran Bapak Oti Ilham Khair dalam buku Administrasi Pembangunan, ada satu benang merah yang sangat penting, yaitu administrasi pembangunan bukan hanya
hanya sekedar aturan birokrasi yang kaku, melainkan sebuah instrumen perubahan yang hidup dan juga dinamis, yang artinya untuk membawa Indonesia melalui gerbang modernitas dan juga kesejahteraan, pemerintah tidak bisa hanya bekerja dengan cara-cara yang lama, cara-cara yang kolot. Kita harus belajar bahwa ada dua strategi besar dalam menyempurnakan administrasi negara kita. Yang pertama, dengan melakukan perbaikan total di seluruh lini secara serentak. Atau bisa menggunakan cara yang kedua, dengan fokus memperkuat bidang-bidang strategis yang nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi sektor lainnya. Kesimpulan ini juga mengingatkan kita bahwa tantangan yang nyata seperti birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya efisiensi harus segera diatasi melalui pengawasan yang kontinu. Pada akhirnya, esensi administrasi pembangunan adalah tentang bagaimana kita sebagai calon aparatur sipil negara mampu mengelola kebijakan dan sumber daya dengan tepat agar amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, bukan lagi sekedar teks di atas kertas, melainkan kenyataan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa tantangan yang nyata seperti birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya efisiensi harus segera diatasi melalui pengawasan yang kontinu. Pada akhirnya, esensi dari administrasi pembangunan adalah tentang bagaimana kita sebagai calon aparatur sipil negara mampu mengelola kebijakan dan sumber daya dengan tepat agar amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, bukan lagi sekedar teks di atas kertas, melainkan kenyataan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Demikian presentasi dari saya, semoga materi ini memperkaya wawasan kita semua mengenai pentingnya peran administrasi dalam membangun bangsa. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.